Shampoo mereka buat ada shampoo tidak hanya untuk dewasa, tapi mereka juga membuat keragaman shampoo untuk anak-anak misalnya. Atau mungkin ada yang lebih spesifik, shampoo untuk rambut yang rusak misalnya begitu. Ini adalah termasuk diversifikasi produk. Kemudian untuk diversifikasi perusahaan ya biasanya kalau itu levelnya adalah perusahaan, berarti perusahaan membuat beberapa merek. Ya, perusahaannya satu, tetapi dia punya beberapa merek. Karena apa? Karena itu untuk mengantisipasi, gitu ya. Seperti yang saya jelaskan pada pertemuan kemarin, mengantisipasi risiko. Ya, jadi untuk risk sharing gitu ya, risk sharing atau berbagi risiko, itu biasanya investasi dilakukan pada beberapa investasi usaha ya supaya risikonya lebih kecil. Kalau investasi yang pertama gagal, maka masih ada yang kedua dan seterusnya. Kalau di dalam sebuah ibadat itu adalah menaruh telur di beberapa keranjang gitu ya. Jadi taruhlah telur di beberapa keranjang yang berbeda. Karena nanti kalau ditaruh telur di keranjang yang sama, kalau pecah semua kan gitu. Jadi keranjangnya dibuat berbeda. Untuk hari ini materi yang akan saya sampaikan masih seputar strategi ya tentunya. Tetapi strategi yang akan saya jelaskan adalah lebih kepada tipologi strategi atau jenis strategi. Ya, jenis strategi apa yang kalian pernah kenal ya, yang pernah kalian tahu. Oke. Ya. Bahasanya adalah tentang klasifikasi strategi, ya tentang klasifikasi strategi. Materi ini akan saya share ya untuk kalian ya. Nanti coba lihat setelah kuliah bisa saya share. Mungkin atau malah sudah ya, saya lupa. Kalau saya sudah share di kelas ini atau di kelas yang lain. Nanti coba kalian lihat ya. Materi ini sudah akan saya share supaya kalian lebih tahu ya. Jadi kalau kita bicara tentang strategi atau klasifikasi strategi ya, di dalam strategi itu ada dua klasifikasi besar yang biasa digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah klasifikasinya berdasarkan kepada hierarkikal organisasi. Hierarkikal organisasi itu adalah bagaimana tingkatan organisasi itu. Jadi paling tinggi, yang paling atas ya, yang paling atas itu yang disebut sebagai corporate. Ya, corporate itu adalah lingkup perusahaan, lingkup yang paling besar. Ya, maka kemudian disebut sebagai corporate strategi atau strategi korporasi. Kemudian yang kedua adalah level di bawahnya. Ya, level di bawahnya itu adalah unit bisnis. Unit bisnis itu misalnya ada unit makanan, itu ya, unit food, ada unit pembersih pakaian, ada unit vitamin gitu ya, suplemen itu misalnya dan sebagainya. Itu adalah unit bisnis. Kalau perusahaan punya beberapa unit bisnis, kadang-kadang mereka akan memiliki merek yang berbeda, tapi belum tentu juga. Ada juga yang dengan merek yang sama ya. Kemudian yang ketiga adalah strategi fungsional atau fungsional strategik. Nah, strategi fungsionalnya lebih spesifik. Jadi lebih ke fungsinya. Kalau tadi ada unit food gitu kan, ada unit makanan, maka di bawah unit makanan itu ada beberapa. Ada yang makanan ringan, ada yang makanan inti gitu ya, ada yang mungkin vitamin atau susu gitu ya. Mungkin makanan itu nggak ada susu ya. Apa itu namanya? Puding misalnya gitu ya, atau makanan diet gitu ya, diet food ya, itu termasuk unit fungsional, termasuk fungsional ya. Jadi hierarkinya dibagi menjadi 3, ada corporate, ada bisnis unit, dan ada fungsional. Oke. Kemudian selanjutnya pengelompokannya didasarkan kepada tugas, tingkatan tugas. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, ada yang disebut sebagai strategi generik, ya kan? Di mata kuliah lain barangkali ya, kalian pernah mendengar ada strategi generik. Ada nggak yang masih ingat strategi generik itu apa toh? Gitu. Masih ada ingat nggak apa itu strategi generik? Ada yang tahu strategi generik? Halo?
Halo, anybody ya? Ada orang nggak di sini ya? Soalnya saya nggak tahu ya di balik layar, di balik kamera. Halo? Annyeong. Bisa dengar suara saya? Dengar. Bisa, Bu. Oke. Oh iya, saya mau ingatkan ya, kalian sudah menerima etika ini ya, etika kuliah online, gitu ya. Seharusnya memang semua on cam, ya kan, on cam. Jadi pada saat kuliah semua on cam. Tapi memang untuk keterbatasan sinyal seringkali itu menjadi alasan, ya, karena atau mungkin bukan sinyal, tapi kuota gitu ya, supaya tidak terlalu banyak kuota ya. Edaran-edaran yang terakhir sepertinya mengharuskan on cam gitu ya, on cam tapi off speaker, sehingga pada saat diminta untuk ngomong ya bisa, tapi pada saat dibuka gitu ya. Tapi kalau kameranya memang harus dibuka. Tapi untuk kali ini nanti saya akan ada saatnya. Hari ini saya akan minta kalian untuk on cam, tapi nanti ya pada saat tertentu ya. Oke, tapi siapkan saja posisi kalian tidak dalam posisi yang tidak layak untuk on cam. Oke, lanjut ya. Lanjut, apa tadi ada yang tahu tentang strategi generic? Ada yang pernah dengar? Halo, ada yang pernah dengar dengan strategi generic di mata kuliah lain mungkin? Strategi generik iya Bu, ayo nyari nih Bu. Ada yang tahu? Panggil mamus. Strategi. Halo? Belum Bu. Belum ya, oke. Kalau kita bicara tentang strategi generik ya, strategi generik kalau dari namanya kan general. Jadi generik itu adalah general, umum. Artinya apa? Artinya strategi ini memang strategi yang bisa digunakan untuk umum, bisa digeneralisir, bisa digunakan untuk apapun, ya, untuk organisasi kecil oke, untuk organisasi besar juga oke, kan gitu. Itu yang disebut sebagai strategi generik. Artinya bisa digunakan untuk organisasi yang manapun. Juga bisa digunakan untuk organisasi yang profit ataupun organisasi yang tidak profit, misalnya organisasi sosial, gitu ya. Itu bisa juga menggunakan strategi generik. Nanti kita lihat apa itu generik strategi. Yang kedua, ada yang disebut sebagai tingkatan strategi utama atau disebut sebagai grand. Grand strategi ini adalah induknya atau strategi besarnya. Jadi misalnya kalian mempelajari tentang kebutuhan fisiologis gitu ya, itu adalah bagian dari teori motivasi. Motivasi siapa? Motivasi Maslow. Nah, tapi dari teori motivasi Maslow itu grand strateginya apa? Grand strateginya adalah motivasi tentunya. Ya, jadi strategi utama yang sering bisa digunakan untuk beberapa sub strategi. Ya, jadi mereka akan punya turunan. Yang ketiga adalah strategi fungsional. Ya, sama dengan hierarkikalnya tadi. Fungsional strategik itu adalah strategi yang digunakan secara teknis ya, secara umum, secara khusus sehingga lebih spesifik. Ini yang disebut sebagai tingkatan strategi. Oke. Kemudian kita coba lihat strategi yang pertama, itu generic strategic ya, strategi generik. Strategi generik sebenarnya yang paling populer itu adalah yang dibuat oleh Porter. Ya, oleh Michael Porter. Ini adalah strategi generik yang paling populer. Tetapi ada strategi generik lain, ya, yang biasanya digunakan juga, yaitu miliknya Whelan and Hunger ya, dan juga miliknya Fred David. Nah, ketiga-tiganya membahas atau memaparkan tentang strategi generik, tapi dengan pendekatan mereka yang berbeda-beda. Nah, kita lihat apa sih yang dimaksudkan dengan strategi generik itu. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, strategi generik itu adalah sebuah strategi yang diketahui umum dan bisa diterapkan pada berbagai bentuk industri atau bahkan pada berbagai bentuk ukuran organisasi gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, strategi generik itu bisa digunakan oleh organisasi apapun, organisasi kecil, menengah, besar gitu ya. Selain itu bisa digunakan untuk organisasi yang laba maupun nirlaba, yang profit maupun non-profit. Itu yang keistimewaan dari strategi ini. Jadi strategi generik biasanya digagas oleh Porter, tapi di sini dikatakan ada 3 orang nih yang menggagas tentang generik strategi. Kita lihat. Nah, inilah yang dibuat oleh Porter, ya.
generik strategiknya yang dibuat oleh Porter. Porter membagi menjadi 3 ya yang kita lihat ya. Itu ada 3 jenis strategi generik. Mungkin beberapa kalian sudah ada yang mempelajari tentang ini. Ada yang sudah tahu sebelumnya? Ada nggak? Halo? Belum pernah? Kalian sudah ngambil mata kuliah apa ya? Marketing, manajemen pemasaran. Sudah. Iya. Ada nggak materi tentang generik strategiknya Porter? Ada, Bu. Ada toh? Iya, ada. Seharusnya ada. Ini kan miliknya pemasaran sebenarnya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan generik strategiknya Porter di situ? Ini. Wong 3 jam toh. Ya. Sampai sini kan mendadak toh. Kan harusnya hari ini kan tadi. Halo? Enggak ada suara. Halo? Annyeong. Halo Bu, saya Bu. Ya, oke, silakan Albert. Saya sedikit ingat sih Bu, jadi untuk yang strategi generik Porter itu kaitannya baik untuk mencapai competitive advantage Bu. Mencapai produktivitas? Keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing. Oke. Keunggulan bersaing. Nah, kalau tadi dikatakan ada 3 macam nih Anwar. Yang kamu tahu yang mana? Yang kamu pernah paham? Di antara 3. Di antara 3 ya ada diferensiasi, kemudian keunggulan biaya cost leadership, biaya kepemimpinan, dan fokus. Iya, betul. Oke, terima kasih Anwar. Memang pada saat kita bicara tentang generik strategik ya, itu kadang-kadang yang muncul itu adalah nama Porter, gitu ya, nama Porter. Kenapa? Karena Porter itu termasuk populer untuk jenis strategi generik. Ya, untuk jenis strategi generik itu biasanya Porter, identiknya dengan Porter. Nah, Porter memang memiliki 3 jenis strategi generik ya, yang paling sering digunakan dan saya kira hampir semua orang paham dengan strategi model Porternya ini. Yang pertama adalah strategi kepemimpinan biaya, ya, atau cost leadership. Biasanya disebut sebagai cost leadership. Jadi perusahaan ataupun mungkin produk itu ya. Kalau produk kan bagian dari perusahaan ya. Dia memiliki satu leader, satu jenis kepemimpinan mendahului. Ya, dia melakukan inisiatif, maka kemudian kadang-kadang disebut sebagai inisiator. Ya, dia melakukan inisiatif atas penjualan produknya yang dia bisa jual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya, gitu kan? Nah, seorang konsumen kadang-kadang bisa percaya, bisa tidak. Kalau dia dapat barang dengan spesifikasi yang sama, ya, dengan kualitas yang sama, gitu ya. Kemudian yang satu memberikan harga murah, yang satu memberikan harga yang mahal. Nah, kira-kira mana yang akan Anda lebih percaya dengan kasus tadi? Yang mahal atau yang murah? Yang mahal atau yang murah? Kalau barangnya sama, kualifikasinya sama, gitu. Kira-kira Anda lebih pilih yang mana? Ya? Halo? Kelas siang-siang jadi agak ini ya. Nah, oke, silakan. Desliana. Yang murah, Bu. Gimana, Des? Yang murah, Bu. Yang murah, oke, yang murah. Kenapa yang murah? Kan barangnya sama, terus kualifikasinya sama, jadi yang kita pilih yang lebih murah. Oke, yang harganya murah. Oke, yang lain satu lagi, murah atau yang mahal? Ya, ada lagi pendapat? Satu lagi? Ditambah iso gak? Ya ada? Kreatif banget ya. Nggak ada? Apa-apa. Gak tahu dia ngomong sama Anwar. Ada? Hah?
Manggil siapa? Oke, ada? Nggak ada. Oke, ya lanjutkan kalau nggak ada. Dia belum pernah apa belum pernah sama sekali ya mendengar ya. Saya nggak tahu tuh. Oke, jadi kalau misalnya sebuah perusahaan ya yang memiliki produk, dia memiliki spesifikasi yang sama, tapi produk tadi yang satu dijual dengan harga murah, yang satu dengan harga mahal, ya pasti konsumen akan memilih yang murah. Apalagi kan kualifikasinya sama gitu kan. Tetapi kadang-kadang justru ada yang sebaliknya. Ya, ada beberapa konsumen tertentu yang sebaliknya dia memilih harga yang mahal. Kenapa? Karena menurut mereka mahal itu identik dengan baik, identik dengan kualitas gitu. Sehingga kemudian mereka memilih yang mahal daripada yang murah ya. Oke, kemudian strategi yang kedua adalah diferensiasi. Different itu adalah berbeda gitu ya. Berarti si pemilik produk itu harus membuat produk yang unggul. Ya, produk yang unggul atau produk yang different yang dia buat beda. Ada sisi berbedanya. Beda itu bisa dari macam-macam ya, bisa dari visi, bisa dari persepsi A karena dia latar belakangnya berbeda gitu ya, bisa juga karena persepsi B pendidikannya berbeda gitu, sehingga memunculkan sebuah diferensiasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu adalah yang disebut sebagai fokus strategik. Ya, fokus strategik ini adalah konsentrasi gitu ya. Jadi dia fokus atau konsentrasi pada segmen saja tertentu yang dia inginkan atau yang dia pilih. Ya, jadi berbeda ya antara tiga jenis strategi ini yang diaplikasikan juga di tempat lain. Ya, oke. Berikutnya teori yang kedua itu adalah miliknya Whelan dan Hunger. Nah, Whelan dan Hunger ini justru mengklasifikasikan strateginya tadi ya sesuai dengan daur hidup sebuah produk. Ada yang masih ingat dengan product life cycle? Ya, ada berapa tingkatan dan apa saja? Ya, halo. Oke. Jadi kalau kita lihat dari apa yang tadi saya paparkan, ya strategi jenisnya Whelan dan Hunger ini disebut sebagai strategi life cycle product gitu. Ya, karena apa? Karena dia mendasarkan pada siklus hidup sebuah produk. Nah, kira-kira ada nggak teman-teman yang masih ingat ya siklus hidup produk atau PLC itu ada berapa? Ada 4. Ada 4, iya. Apa saja? Tahap pengenalan, kemudian pertumbuhan dan kedewasaan, kemudian ada decline. Ya, oke, decline. Ya, memang ada 4 ya. Jadi kalau saya tunjukkan ke kalian di sini ya. Sebentar. Mana ya gambarnya kemarin? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Mengenai strategi, ini kan strategi generik ya, Bu, untuk produk ya, Bu. Nah, saya ingin bertanya, Bu, misal suatu perusahaan itu udah mengalami life cycle produk, itu menurun tuh gimana, Bu? Strategi yang paling bagus yang mana, Bu? Ya, kalau posisinya sudah decline ya di siklus produk ini ya, kan siklus produk itu kan ada 4 ya, secara garis besar dibagi jadi 4. Yang pertama adalah pada saat dia mature. Introduction. Introduction itu adalah awal pengenalan. Biasanya ini bisa 0 labanya ya, bisa juga negatif. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah growth atau tumbuh. Ya, growth atau tumbuh. Nah, di tahap ini tentunya kalau dia dari gambar ini ya dia naik ya, dia kurvanya naik. Oke, sampai di puncak-puncak tertentu ya. Kemudian karena mungkin ya dia tidak memiliki rencana investasi gitu ya, sehingga pada saat pertumbuhan tadi aset yang dimiliki tidak bisa dipertahankan pada saat sudah masuk ke tahapan berikutnya. Jadi hanya dipakai tapi tidak ada upaya pemeliharaan. Nah, di tahap maturity ini ya, ini memang posisi sales atau penjualannya paling tinggi. Ya, paling tinggi. Tetapi ini tidak jaminan bahwa dia akan hidup terus.
ya. Nah, di saat itulah memerlukan strategi. Nah, strategi apa yang paling cocok? Strategi yang paling cocok ini, Rian. Jadi kalau organisasi ada di tahap growth, maka ya yang growth tadi di introduction, growth itu yang gini yang kedua ya, maka dia bisa menggunakan ekspansi. Ekspansi itu adalah melakukan perluasan pasar bisa, perluasan produk bisa. Jadi misalnya segmennya tadinya hanya anak-anak itu ya, kemudian ditambah dengan segmen lagi tambahan, yaitu segmen orang dewasa, misalnya kan begitu ya, ada anak-anak tapi juga ada orang dewasa. Ini termasuk ekspansi penambahan produk. Jadi kalau tadinya kita hanya menyasar kepada satu ya segmen, kemudian diekspansi kita mencoba menyasar ke segmen-segmen yang lain. Kemudian yang kedua kalau organisasi sudah masuk di sini ya, ini berbeda. Kalau dia sudah masuk ke tahapan ketiga ini, maturity, itu tentu strateginya lain. Maturity di sini disarankan oleh Whelan ya, strateginya menggunakan strategi stabilitas. Apa itu stabilitas? Jadi dia tidak perlu nambah-nambah apa-apa dulu. Dia kan yang sudah ada itu di maintenance ya, dipelihara. Ya, kalau bisa. Kalau enggak ya bagaimana caranya supaya bagian itu tidak merasa tidak terjadi masalah gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah decline. Ya di sini ya decline. Jadi saat organisasi atau produknya mengalami penurunan ya, maka kemudian yang dilakukan oleh pengelola produk atau perusahaan itu adalah dengan mengurangi jumlah produknya gitu. Jadi dia tidak perlu menambah, tapi itu dicuutkan. Ya, pencuitan itu ada yang karyawannya, ya, ada yang mungkin kalau pengurangan agak susah ya, pengurangan karyawan agak susah ya, tapi pengurangan produknya saja. Jadi produknya dikurangi, tidak sebanyak dulu oplahnya. Kalau dulu bisa membuat oplah 100.000 unit misalnya, sekarang dibikin oplahnya menjadi 78 atau 80 unit begitu. Ini yang disebut sebagai strategi untuk decline. Ya, jadi tadi pertanyaannya siapa? Rian ya. Bu, yang posisi menurun tadi Bu, izin bertanya Bu. Itu kok kayak pengurangan gitu Bu, kayak terkesan udah pasrah gitu. Kalau buat naikin gitu bisa nggak sih Bu? Oh, oke. Bisa dinaikin bisa. Itu makanya itu saya bingung kok, pengurangan pasar atau fungsi-fungsi. Oke, iya betul Rian. Jadi memang penciutan ya, namanya kan kalau dibilang dia bilang penciutan. Sebenarnya pengurangan itu bukan untuk mati, tapi pengurangan itu dilakukan untuk tetap bertahan hidup. Gitu ya, untuk bertahan hidup. Tapi dengan cara di diet kan gitu ya, dikurangi kan gitu. Nah sebenarnya bisa juga sih di tahapan decline ini dilakukan dengan strategi inovasi. Ya, strategi inovasi. Nanti ada penggagas lain ya sebenarnya yang bisa membuat masukan atau membuat model ya. Modelnya adalah biasanya disebut sebagai inovasi. Nah, inovasi itu bisa dilakukan pada produknya atau pada perusahaannya gitu. Itu yang kemudian biasa dilakukan pada saat terjadi decline ya. Terjadi decline biasanya yang dilakukan ya inovasi ya untuk menaikkan kembali. Tapi sebenarnya kalau inovasi sudah dilakukan pada saat decline itu sudah terlambat. Ya, seharusnya inovasi itu dilakukan pada saat maturity justru. Saat mature itu sudah dilakukan inovasi sehingga nanti tidak akan terjadi decline. Nah, gitu. Supaya mengantisipasi terjadinya decline. Jadi sedikit menyalahi kodrat ya. Mungkin tidak langsung decline ya, tapi dinaikkan lagi ya sehingga nanti akan terjadi growth. Ya, growth tahap kedua. Ini kan dia akan naik gitu ya. Kalau dibuat gambar kan nanti coba ya, sorry. Kalau dibuat gambar mungkin nanti bisa seperti ini ya. Insert. Ya, ini sehingga nanti kita akan naik ke sini ya, gitu. Melakukan dulu. Ya, ini nanti akan naik lagi, akan dibikin naik lagi. Nah, gitu. Sehingga tidak jadi turun.
tapi dia akan meningkat dengan adanya inovasi seperti itu, Rian. Bu, kalau kayak contohnya Nokia itu berarti udah decline tapi masih maksa buat inovasi gitu ya, Bu? Atau gimana ya, Bu? Iya, Bu. Iya. Sebenarnya sebelumnya dia agak terlambat ya. Dia agak terlambat untuk melakukan inovasi, dia agak terlambat karena sudah pesaingnya sudah lebih cepat ya untuk melihat peluang-peluang yang ada di lingkungan. Ya, kalau dia melakukan inovasi sebenarnya kalau belum terlalu terlambat masih mungkin ya untuk dibantu, untuk dinaikkan walaupun berat. Tapi kalau memang sudah lambat kan sudah terlanjur gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan agak lambat dan akhirnya ya decline dia. Gitu, Rian. Berarti opsi terbaik itu barang pengganti ya, Bu? Produk pengganti gitu yang baru ya, Bu? Iya, jadi pengganti pun harus hati-hati ya, karena kan kalau pengganti kan kita harus mulai lagi dari intro ya, dari mengenalkan produk kepada konsumen ya. Kan nanti misalnya begini, Nokia dengan produk lamanya ya, dia kan sudah tidak terlalu banyak peminatnya gitu. Tapi kalau kemudian dia ingin kalau seperti ular gitu ya, dia berganti kulit gitu ya, itu sebenarnya bisa. Ya, tetapi kan untuk mengenalkan kepada si segmen pasarnya kan dia harus perlu waktu. Ya, dia perlu waktu sehingga ini tidak bisa langsung naik begitu, ya, dia tidak langsung naik gitu. Tapi harus merangkak dulu gitu. Berarti itu kalau produknya udah turun itu berarti termasuk perusahaannya udah sakit ya, Bu? Nah, indikatornya memang itu. Salah satu indikator perusahaan sakit yang kemarin saya tanyakan ya di UTS ya, misalnya mungkin belum sempat saya sampaikan ya. Ya, ada indikator perusahaan sakit ya, adalah terjadi penurunan peminat, gitu, terjadi penurunan segmen, gitu ya, sehingga memang itu adalah indikasinya. Selain internal ya, ada indikasi internal, ada indikasi eksternal. Kalau indikasi eksternal ya tadi peminatnya sudah mulai turun, ya, kemudian persaingannya sudah semakin sangat dekat, gitu ya. Kemudian kalau internal kan jelas ya, salesnya, kemudian nilai profitabilitas ya, mungkin terjadi konflik internal kan begitu. Itu memang indikasi dari organisasi itu sedang mengalami sakit. Begitu, Rian. Baik, terima kasih, Bu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Yang lain, silakan. Selain Rian, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak saya lanjutkan ya. Nanti pada saat tertentu saya akan mintakan kalian untuk menjawab pertanyaan saya ya. Jadi kalian harus bersiap. Saya akan mintakan untuk menjawab di mana? Dijawabnya di chat Zoom. Ya, dengan cepat nanti kalian harus jawab dengan cepat. Ya. Oke, lanjut ya. Mana tadi? Oke, kita lanjut untuk generiknya si David. Nah, generiknya si David ini agak berbeda. Ya, generiknya si David itu membuat pengelompokan strategi menjadi 4, ya, menjadi 4 yang disebut sebagai strategi integrasi. Yang kedua, ya, integrasi ini sebenarnya lebih kepada penguasaan. Jadi si perusahaan itu justru mencoba mengintegrated, disatukan. Ya, ingin diambil semua. Dia ingin menguasai distributornya, diambil, kemudian pemasoknya, termasuk pesaingnya kalau perlu kan begitu. Jadi ada akuisisi yang ingin dilakukan di dalam strategi integrasi. Kemudian yang kedua adalah strategi intensif. Nah, intensif strategi ini lebih kepada peningkatan positioning. Jadi kalau kita lihat di dalam posisi ya, misalnya di mana ya? Nah ini kalau di portal ya, misalnya ini Willen, yang punyanya David mana ya? Ini ada ininya gambarnya ya. Jadi kalau misalnya kita ambil saja miliknya Porter gitu ya. Miliknya Porter kalau kita perhatikan di sini ya. Oke. Ini ada 3 jenis strategi tadi ya. Dia memiliki competitive advantage-nya ya, mulai dari different,
sama dengan yang low cost. Kemudian kompetitifnya, skop kompetitifnya bisa lokal, bisa global. Nah, awalnya mungkin dia masih di posisi lokal, ya, lokal dengan low cost misalnya gitu ya. Itu sebagai strategi fokus kalau di Porter. Nah, si David itu menyarankan ya strategi intensif tadi dinaikkan posisinya, tidak di lokal tapi naik ke global. Ya, naik ke global. Skop kompetisinya tidak lagi lokal tapi ke global ini. Ya, masuk ke sini. Strategi kepemimpinan biaya yang kemudian kalau di Porter itu disebut sebagai strategi kepemimpinan biaya. Jadi walaupun dia pakai low cost, tapi skop persaingannya sudah lebih tinggi, gitu. Tidak hanya di lokal. Itu yang disarankan oleh David, yang disebut sebagai strategi intensif, gitu ya. Kemudian David juga menyarankan ada strategi diversifikasi yang kemarin saya jelaskan ke kalian, ya, diversifikasi strategik, ya, dengan cara tadi menganeka-ragaman produk ya. Tujuannya jelas ya untuk sharing ya, sharing. Jadi dia akan berbagi risiko, bukan berbagi dengan orang lain ya, tapi berbagi risiko dengan investasi yang dia tanamkan. Kemudian yang keempat, David juga menyarankan adanya strategi bertahan. Ya, ini hampir sama dengan yang disampaikan oleh Belen tadi ya. Bertahan itu sebenarnya arahnya adalah ke sini. Ya, ke decline. Dia sudah decline, maka yang dia lakukan adalah bertahan untuk menyelamatkan diri. Dia tidak melakukan banyak action gitu ya, tapi dia bertahan saja dulu. Gitu, itu yang disampaikan oleh David. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan buat kalian? Ada pertanyaan? Halo? Ada yang nanya? Belum. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Siapa? Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Bu, ini kan dari tadi kan yang dibahas kan tentang produk ya, Bu. Berarti fokusnya kan ke produknya sendiri, maksudnya internalnya, Bu. Kalau untuk eksternal kayak misalnya ya, Bu, perusahaan itu nggak membuat inovasi ke produknya, tapi lebih ke mencari ceruk pasar baru, itu termasuk strategi bukan ya, Bu? Pemasaran ya, Bu? Iya, ceruk pasar baru itu kan mencari pasar baru. Tadi kan ada tuh yang disampaikan oleh Willen, ya, coba kita tunjukkan lagi ya, yang disampaikan oleh Willen. Mana tadi ya? Nah ini toh, Rian. Sebenarnya tidak hanya produksi ini bisa strategi perusahaan. Iya, Bu. Ya, dia dengan melakukan perluasan. Perluasan itu bisa produknya, bisa pasarnya. Kalau dia selama ini masih menggunakan segmen tertentu yang spesifik gitu ya, karena dirasakan kayaknya semakin berkurang segmennya gitu ya, atau semakin sempit, maka kemudian saya ingin perluas segmentasinya menjadi ada ditambah misalnya gitu, bisa ditambah, bisa diperluas. Kalau beda ya, kalau ditambah itu kan segmennya penambahnya berbeda dari segmen laki-laki saja kemudian menjadi laki-laki dan perempuan kan gitu. Tapi kalau perluasan itu masih di segmen perempuan, tapi mungkin dulu segmen perempuan yang bekerja atau yang wanita karir. Tapi sekarang kemudian ditambah, bukan hanya wanita karir tapi juga ditambah dengan wanita non karir, ibu-ibu rumah tangga misalnya begitu. Itu termasuk perluasan. Gitu. Itu biasanya disarankan di Willen tadi ada di tahapan growth ya, di saat tumbuh begitu. Ya. Jadi kalau untuk posisi ya, berarti masih bisa, Bu? Ya, kenapa? Kalau untuk posisi yang decline itu masih bisa, Bu, untuk perluasan pasar, Bu, untuk menyelamatkan. Kalau yang sudah decline hati-hati, karena nanti dia kalau terlalu memperluas nanti bisa decline malahan. Iya. Tidak bisa kembali naik lagi, malah turunnya semakin parah nanti. Ya, oke, saya ingin sudah Pak.
ingin coba tanya ke kalian. Ya, di dalam strategi integrasi, sebentar ya, integrasi. Nah ya, integrasi. Nah, coba kalian perhatikan punya David ya. Tadi kan ada 4 ya. Strategi integrasi. Kalau yang dipresentasikan saya sudah jelaskan ya. Sekarang tolong kalian bikin tulisan di chat. Ya, jawab pertanyaan saya. Apa perbedaan antara integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal? Bisa diterima? Apa perbedaan integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal? Tuliskan di chat. Waktunya 10 menit. Oke? 10 menit. Jelas ya? Ini nih strategi step. Iya, Bu. Oke. Chat pribadi. Yang ini perbedaan ini 3 ini. Oh, yang integrasi. Integrasi ke depan, belakang, horizontal. Integrasi aja. Iya. Dikasih namanya enggak? Bisa ya. Gak ada. Udah nemu belum, Dek? Nih, forward backward ini bukan? Saya integrasi vertikal. Depan, belakang, horizontal. Iya, dapat nih, Dek. Minta linknya. Minta link. Dia dalam WhatsApp. Benar kan itu backward, horizontal. Nama banget angkasa doang untuk sistem harga. Tapi ngeditnya gimana? Integrasi ke depan. Ini sudah sama gitu. Oh, mau ya di enter langsung masuk dulu. Iya lah. Integrasi ke belakang. Satu kalimat doang kamu. Ya Allah, baru mau itu kan baru ke depannya doang, di enter ke kiri. Aku ngeditnya di WA. Oh. Urutkan itu depan belakang. Ya, strategi perusahaan harus langsung
Baik dimasuki keuangan Bapak. Integrasi horizontal. Kasih nama gak sih? Udah ngirim. Jajal, sila. Ini kan tulis. Iya, ini Bu. Kan belum tinggal. Awak sekian mana guys? Kau nak ini jawab aja sih. Ini doa apa? Jujur aja. Kita sudah pasang tembok ini. Belum jajal. Belum matras.